Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Siapa yang berhak mengatakan bahwa suatu ibadah itu bid'ah? Apakah orang awam bisa selama berpedoman pada kaidah yang benar? Nah, ketika dia tahu kaidah yang benar, insya Allah bukan awam lagi ya. Orang awam ya dia nggak tahu apa-apa, kaidah dia nggak tahu. Ya, kalau tahu kaidah ya bukan orang awam. Ya. Artinya tetap orang yang berilmu, walaupun tidak harus ulama. Ya kan? Artinya setelah belajar lalu dia banyak membaca Al-Quran dan Sunnah, lalu dia mendapati kaum muslimin yang selesai membaca Al-Quran lalu mengucapkan Sadaqallahul Adzim. Yang belajar insya Allah tahu, tidak ada riwayat bahwa Nabi selesai membaca Al-Quran menutup dengan Sadaqallahul Adzim. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau betul-betul awam seperti saudara-saudara kita yang nggak pernah ngaji, ya tentu dia nggak tahu mana sunnah mana bid'ah. Atau minimal kita dikasih tahu oleh orang yang sifah. Ya taruhlah antum punya teman, bukan guru, teman. Antum sikoh sama dia. Dari teman itulah antum tahu kalau Nabi tidak pernah muludan, tidak pernah tahlilan. Kemudian antum sikoh, kan boleh saja. Masuk sikoh kepada seseorang nggak boleh, ya kan? Ini nikmat. Mempunyai teman seperti itu tentu nih. Dengan teman itu akhirnya kita tahu, oh ini sunnah, oh ini bid'ah. Jika ada uzur, bolehkah saya sholat di masjid samping rumah yang menghadap kuburan? Menghadap bukan masalah menghadapnya ya. Bukan masalah menghadapnya. Walaupun tidak menghadap kuburan, taruhlah membelakangi kuburan, tapi kuburan itu ada di halaman masjid. Seperti masjid kita ini, di motor-motor itu ada kuburan. Bolehkah kita sholat di sini kan membelakangi kuburan, tidak menghadap? Bolehkah? Ya tentu tidak boleh. Masih satu area antara kuburan dengan masjid, tidak boleh satu area tanah. Ya. Nah, misalnya kita sholat di sini, di depan masjid ini ada kuburan. Nah, tapi antara masjid dengan kuburan itu ada jalan umum, ada kali, walaupun kali kecil, ada pagar, enggak masalah. Jika di malam tahun baru dikasih makanan, apakah boleh dimakan? Tentu boleh. Makanannya halal kan? Walaupun dalam rangka ulang tahun, apapun, tahlilan, kemudian memberikan makan ke kita, nggak masalah. Yang haram adalah tahlilannya, ulang tahunnya, bukan makanannya. Asal kita tidak datang tentunya. Datang tentu berdosa. Apa keutamaan mengakhirkan sholat isya menjelang tengah malam? Keutamaannya besar, tapi harus atas perintah imam. Misalnya imam kita karena satu dan lain hal menunda qomat, jangan qomat dulu terus sampai jam 8, jam 9, jam 10 nggak qomat ya. Yang begitu kan Nabi dulu, kan Nabi seperti itu kan. Nah, ketika hampir tengah malam Nabi keluar baru qomat,
Nabi memuji mereka. Tidak ada yang seperti kalian di muka bumi hari ini, malam ini. Adapun sendiri-sendiri nggak ada sunahnya, nggak ada keutamaannya. Nanti aja saya, misalnya ibu-ibu di rumah ya nggak jamaah, nanti saja saya sholat isya menjelang jam 11:30. Ini nggak ada keutamaan, malah keburukan. Bolehkah doa-doa dalam Al-Quran dibaca rutin di setiap tasyahud akhir? Rutin yang seperti syariat ya jangan. Nanti membikin sunnah sendiri. Jangan ya. Apakah disunahkan mengadakan walimah sebelum berangkat haji? Bukan sebelum berangkat haji, tapi sepulang safar. Bukan sepulang haji, sepulang umroh, sepulang safar. Haji umroh termasuk safar. Tapi nggak ada hubungannya dengan haji, pokoknya safar. Jadi misalnya kita safar dari Makassar misalnya seminggu, dari Surabaya misalnya 5 hari, ketemu kembali dengan teman-temannya, tetangga, disunahkan makan-makan. Kalau mengadu kan gimana? Kalau memang undangannya makan ya nggak masalah. Tapi kalau ada ritual jangan. Makan ya di rumah saya, ya kita datang makan. Bukan ibadah mahdhah kan? Tapi kalau ada tahlilannya, ada ritualnya, tidak boleh. Saat imam taraweh baca kunut, apakah makmum angkat tangan? Bukan taraweh ya, tapi witir, bukan tarawehnya tapi witir. Membaca kunut ketika witir kadang dilakukan oleh Nabi, kadang tidak. Bagaimana kalau imam membaca kunut witir? Karena ini tidak bid'ah, tentu ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam harus diikuti. Saat safar, jika telah sampai di kota tujuan safar, apa boleh sholatnya di jamak qashar? Qashar ya, qashar bukan jamak. Jamak tergantung keadaan. Kalau memang diperlukan jamak, mau di Surabaya, mau di Makassar, mau di Jakarta, mau di rumah kita sendiri, jamak boleh ketika diperlukan. Adapun qashar harus ketika safar. Apakah tidak mengambil makanan saat acara dinas bagi PNS padahal memang ikut acara tersebut termasuk talbis iblis? Iya, halal. Halal, kenapa tidak ikut mengambil ya kan? Kecuali haram. Ya. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.